Menembus ruang dan waktu untuk kembali ke masa lalu sepertinya tidak mungkin. Bermodalkan potret masa lalu mengharuskan saya merasakan langsung bagaimana sebuah kehidupan masa lalu bisa dirasakan sampai sekarang. Inilah perjalanan kami dalam kesunyian. Kelas sabar aja. Dua. Kelas Tilu. 2. Itu kelas Tilu. Di sini kalau bahasa Sundanya itu panimunan katanya gitu ya, panimunan. Tapi karena waktu itu masih zaman Belanda. Hujan yang mengguyur sepanjang perjalanan mengharuskan kami singgah dulu di sebuah los atau terminal pucuk teh. Los ini sangat membantu buat beristirahat sejenak, baik di kala hujan atau panas. Keberadaan los tidak hanya berada di jalan utama. Belanda dulu membangun sampai ke pelosok-pelosok Afdeling yang tujuannya memang untuk menampung hasil pemetikan teh. Dari los ini teh baru diangkut menggunakan kereta kuda, pedati, atau truk untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Keberadaan los-los di perkebunan saat ini semakin hari semakin berkurang. Jadi los ini adalah tempat untuk menampung pucuk teh dari perkebunan yang ada di area mungkin Afdeling ya, ini Afdeling. Perlu diketahui teman-teman, los ini sudah berdiri semenjak zaman Belanda ya. Cuman kalau ini sudah dirubah, kalau dulu ini terbuat dari besi, kemudian atasnya seng. Dan ini ada pondasi mungkin kurang lebih 50 cm lah, penopang besi. Perjalanan yang kami tempuh sampai titik ini kurang lebih 60 km dari kota Bandung. Di sini kami menunggu hujan yang tidak kunjung reda disertai dinginnya udara khas pegunungan. Tidak ada cara lain, yaitu selain menghangatkan tubuh. Kompor portable yang selalu saya bawa saat perjalanan akhirnya terpakai juga untuk menyeduh pahitnya kopi dan manisnya susu. Dinginnya tubuh terobati dengan secangkir kopi. Nikmat sekali. Kalau dibandingkan dengan kopi yang harganya puluhan ribu, ini jauh lebih nikmat. Jadi teman-teman, tempat yang kami singgah ini adalah perbatasan antara perkebunan Sedap dengan Neglawangi. Sekarang perkebunan ini disatukan menjadi perkebunan Sedap. Kalau zaman Belanda ini terpisah ya, Neglawangi, Sedap. 18 derajat sok kabayang. Aduh, tiris pisan. Bener ini dinginnya sampai ke busuk. Kopi sudah habis tetapi hujan tidak kunjung reda. Kami mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan. Kalau kami berlama-lama di sini, ada kemungkinan kami akan terjebak di sebuah kesunyian yang jauh dari perkampungan. Jas anti badai. Soalnya kalau yang itu kan, nah biasanya kendala jas hujan itu biasanya ininya sobek ya. Jadi rembes ke dalam. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Di depan kita akan menemukan Ondernaming Negla. Negla merupakan pemekaran dari perkebunan gambung milik Kerkhoven, paman dari bosnya. Perkebunan ini didirikan tahun 1890-an. Keberadaan Negla tidak akan lepas dari budidaya tanaman kina. Dulu di sini berdiri sebuah pabrik pengolahan kina yang sekarang jejaknya sudah tidak ada. Kemudian perlahan budidaya kina dicampur dengan tanaman teh. Area perkebunan teh di sini sangat unik. Penamaannya mengikuti bibit teh yang dibawa Kerkhoven dari negara lain. Masing-masing areanya diberi nama Kongo, Himalaya, dan Nepal. Jejak kejayaan masa lalu masih bisa dirasakan di sini, dari mulai amplasemen karyawan,
rumah administratur, serta pabrik yang sekarang berubah menjadi SD Neglawangi. Tidak bisa berkata-kata pada saat memasuki daerah ini, vibes Eropa masih bisa terlihat di sini. Salah satunya rumah bergaya klasik Eropa yang masih menggunakan kayu, disertai pohon cemara yang menjulang tinggi sebelum memasuki halaman rumah. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Inilah rumah administratur perkebunan Negla ya. Ya, ada cerobong asap dan ini hujannya cukup deras. Terpaksa saya harus ngeliput rumah ini karena rumah ini cukup bersejarah. Ini adalah rumah administratur perkebunan Negla, sempat didiami oleh Kerkhoven ya. Itu pamannya dari Karel Alfred Rudolf Boska, pemilik perkebunan Malabar. Ini masih original teman-teman, terbuat hampir semuanya terbuat dari kayu, tapi saya tidak tahu apakah lantainya masih kayu juga atau sudah pakai tehel. Ini luas banget teman-teman, tentunya di samping rumah ini halamannya luas. Kemudian ada garasi juga ya teman-teman tuh. Wow, keren banget. Cuman sayang hujan nih. Tapi ini keren banget. Ini bergaya klasik, mungkin bangunan di abad awal 19 seperti ini. Tentunya pada saat zaman Kerkhoven belum ada kendaraan, masih menggunakan kuda serta kereta atau delman. Ini salah satu istal kudanya ya. Dan istal kuda ini biasanya akan terparkir di samping rumah. Ini juga ada kemungkinan istal kuda. Nah ini adalah, oh masih jati ya? Iya, jati semua. Bagus banget ini. Jati semua. Dan tidak ada yang dirubah ya? Nggak ada. Nggak ada, termasuk ininya. Iya, dinding. Nah dulu ini merupakan arsitektur rumah yang berada di Gambung. Iya, Gambung benar. Iya, tapi Gambung sudah berubah. Termasuk perapiannya nih teman-teman nih. Nih perapiannya khas banget, masih original semua. Rumah yang sudah berusia lebih dari 1 abad ini merupakan saksi bisu kejayaan Onderneming Negla. Rumah ini memiliki terowongan bawah tanah yang menghubungkan 3 rumah sekaligus. Terowongan dan bangker-bangker di sebuah rumah pejabat Belanda biasanya berfungsi sebagai kluis atau tempat menyimpan uang. Uang tersebut nanti digunakan untuk membayar upah pekerja dan pembangunan infrastruktur perkebunan. Zaman dulu setiap perkebunan memiliki mata uang sendiri yang biasa disebut koin atau token perkebunan. Setelah memasuki abad ke-20, koin tersebut diganti dengan mata uang pada umumnya. Para juragan teh priangan pada saat itu mengambil uang dari Bank Hipotek Hindia Belanda atau de Eerste Nederland Indisch Sparka yang berada di Bandung. Kemudian bank tersebut terafiliasi ke Bank Dagang Hindia Belanda yang bernama Eskomto dan Hendel Bank atau yang sekarang kita kenal Bank Mandiri. Dari sinilah latar belakang banyak terowongan dan bunker di rumah-rumah juragan perkebunan untuk menyimpan uang. Catatan penting teman-teman, jangan harap menemukan harta karun di terowongan tersebut. Dipastikan 100% tidak ada. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan bahas tentang ini. Nah teman-teman, ini syahdu banget ya. Kabut menyelimuti perkebunan Negla. Keren. Ini adalah asisten dari Kerkhoven zaman dulu. Nah menarik di sini, ini rumah masih rumah panggung ya. Lihat, bisa dilihat. Oh ini udah jadi villa motel bunga. Ini teras samping ya, yang tentunya bisa melihat Gunung Papandayan. Cuman Gunung Papandayannya nampak tidak terlihat karena
tertutup kabut. Dingin banget. Ini 16 derajat teman-teman ya di Negla. Satu kilometer dari Negla kita akan menemukan Afdeling Bibutarua atau sekarang dikenal Cibutarua. Afdeling ini merupakan bagian dari Ondernaming Negla. Sebuah Afdeling akan dikepalai oleh seorang Sinder. Sinder ini bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau perkebunan yang berada di distrik atau Afdeling. Keberadaan rumah Sinder masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ada 2 rumah bergaya klasik Eropa di sini, yang sekarang menjadi TK ditempati Kepala Afdeling Bibutarua dan satu lagi rumah Kepala Afdeling Cilelei. Bibutarua pada tahun 1924 sudah memiliki listrik secara mandiri. Listrik tersebut dialirkan dari PLTA Papandayan yang nanti akan disalurkan ke pabrik Negla dan Amplasement. PLTA tersebut sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, ini teman-teman adalah patok ya, persimpangan itu yang arah ke Amplasement, dan ini arah ke Kabupaten Garut, yaitu ke Stamplat, kemudian Arjuna, dan tertulis Cibutarua. Jadi bukan Cibatarua tapi Cibutarua. Kemudian ini lapangnya teman-teman ya. Sebetulnya jalur Papandayan itu, khususnya Gunung Papandayan, bisa ditempuh dari sini ya, dari Cibatarua. Karena dekat banget Gunung Papandayan berada di sana. Kalau tidak terhalang kabut, kita bisa melihat Gunung Papandayan di sana. Akses ini yang menjadikan berdirinya Goberhut atau pertemuan antara Garut dengan Kabupaten Bandung dari arah Pangalengan. Cuman sayang si monumennya sudah tidak ada ya. Oke, lanjut perjalanan ya teman-teman, kita ke arah Stamplat. Disinilah perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut, dipisahkan oleh Sungai Cibutarua. Patoknya masih terlihat jelas sampai sekarang. Dulu jalur ini sangat ramai oleh pegawai perkebunan yang hendak pulang kampung ke daerah Garut. Angkutan umum jalur Sedep Cikajang adalah penguasa jalur ini. Suatu kewajaran kenapa dulu ada trayek yang menghubungkan Sedep Cikajang. Jawabannya, dulu jalur ini menggunakan batu kali, di atasnya menggunakan batu split, jadi lintasan sangat enak untuk dilalui. Wah, lihat teman-teman tuh, lihat, wah, mantap jalurnya. Wah. Sekarang jalur ini yang tersisa tinggal bebatuan saja, dengan akses jalan yang bergelombang dan berlubang. Sesekali hanya para petani dan warga lokal yang melintasi tempat ini. Inilah tantangan yang sesungguhnya dalam menelisik sejarah lereng Gunung Papandayan. Berawal dari jalanan yang mulus, berubah menjadi jalan yang sangat rusak.
Orang sini biasa menyebut walungan saat. Jembatan. Kalau ke sana memang parah pisan, parah. Oh, jalannya parah. Ya. Lihat teman-teman tuh. Emang bukan habitatnya jadi tuh. Jin. Sesuatu yang tidak terduga akhirnya datang juga. Per standar saya copot karena menghantam batu. Dan ini memaksa kami berhenti cukup lama di sini untuk memasang kembali. Kawan saya bilang, untung saja tidak kena mesin. Kalau batu tersebut kena mesin, maka kami akan terjebak di sini. Menghubungi montir juga rasanya tidak mungkin karena sinyal handphone sudah tidak ada. Nyelap. Teman-teman, ternyata per standarnya copot. Jadi tuh nggak bisa narik ke atas. Nanti emang Encus yang ngebenerin tuh. Beres? Alhamdulillahirobbilalamin. Kebayang teman-teman kalau saya sendiri ya kesini. Nah, untungnya ada Mang Cus yang memang biasa bawa alat-alat motor lah. Ya bro. Waduh. Aman. Oh, yuk. Jadi CVT-nya mungkin terus bekerja ya, akhirnya keluar asap dari mesinnya. Kita berhenti dulu. Ini kalau jalannya bagus di beton, ini menjadi destinasi memotoran yang paling epic, yang paling estetik ya. Nah, harusnya yang kayak gini tuh. Wih. Tuh. Oh. Nok itu Kus ya. Medan di sini memang sangat ekstrim, ditambah hujan yang tidak kunjung reda menambah beratnya perjalanan. Hampir seluruh badan terasa pegal menahan hentakan motor yang berulang kali menerjang bebatuan dan lubang yang cukup dalam. Tidak ada satupun motor matic yang melintas di sini. Hampir semua menggunakan motor besar atau motor bebek yang masih menggunakan rantai. Mungkin orang yang melihat kami kalau bahasa Sundanya, "Ye jelema reka mana make motor matic ka dieu?" Karena hanya kami berdua di sini yang menggunakan motor seperti ini. Mantap. Tak terbayangkan satu abad yang lalu bagaimana Belanda membuka lahan sampai ke pelosok-pelosok seperti ini. Sekarang saja zaman sudah modern, kami kesini nyaris kewalahan dengan medannya, apalagi zaman dulu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di Afdeling Cileleu.
Kampung ini adalah salah satu kampung terujung yang berada di Kabupaten Garut. Afdeling Cileleuy diperkirakan berdiri tahun 1924 bersamaan dengan pembangunan PLTA Papandayan. Awalnya bedeng atau rumah di sini diperuntukkan untuk para pembuka lahan pengembangan ondernaming Negla. Kemudian berjalannya waktu berubah menjadi amplasemen untuk para pemetik teh dan persemaian bibit teh. Jabatan paling tinggi di Afdeling Cileleuy kala itu adalah mandor besar yang mendiami rumah semi permanen. Jejaknya masih ada, namun sebagian sudah berubah. Ini teman-teman, tulisannya sudah ada, selamat datang di emplasemen Afdeling Cileleuy ya. Ini sudah memasuki Kabupaten Garut teman-teman. Dan ini salah satu akses menuju Gunung Papandayan juga. Ini emplasemennya, rumah bedengnya. Keren banget. Kumaha Mang Cus? Aman? Ngopi dulu lah. Asa teu nepi-nepinya. Naon apa deh kasih tamplat? Mohon Oh. tamplat. Upami ti Cileleuy kasih tamplat sabaraha lami deui? Paling karena pamiku motor kieu mah 30 menitan lah kirang 30 menit, Pamiku oh. motor kieu mah abi 10 menit ge gitu. 10 menit. Nyaya lah karena 1 kilo langkung mah ieu teh. 1 kilo. Mohon. Ya. Kela abi baden harus ari jalan dia teh ka Papandayan oge. Mohon Ka ka gunung? Pungkur mah saya ka dieu teh. Oh. Ieu teh pas nuju tahun 88 mah sata acan suara teh ieu nu jalan utami bade ka Cisurupan teh. Iya danya Mohon. anu diresmikeun ku ku Belanda kapungkurnya. Mohon ka dieu ngomong ayeuna makan ku margi ka Pungkur tahun sabarahanya. Aya urug di palihan kawahna teh tah janten teh kadarieu jalanna teh Janten jalur ieu teh anu ka Goberhut teh nya. nya ayeuna mah tos mati da ayeuna mah sedir di anggo kebon teh meninggal banget tuh ditinggal ka pas itu Ka ditu. Tos katutup we nya. mohon paling dugikeun ka Panimbunan palihan tongon aya huy eta kawitna mah tiasa dugi ka Cisurupan Iya. Saat acan ka Cisurupan teh jalur utama Papandayan teh ieu nya. nya anu palihan daerah Anu Bandung pertama nya di Bandung ka dieu di nama Bandung. Ayeuna tos katutup ku taneuh pangintennya. ayeuna mah tos didamel kebon. Nah teman-teman, ini adalah jalur menuju Gunung Papandayan ya kata si A-nya. Tentunya dulu bisa pakai mobil ke sini ya. Bisa pakai ya. mobil. Cuman karena ini. Terus jalur yang mana yang lewat Kincir teh? Jalur utama dari Bandung Heeh. arah perbatasan Bandung ke Cileleuy itu seharusnya sebelah sini Pak. Oh, Namanya yang Kincir, sana. ya. Heeh. Kincir Sana. tuh PLTA. Ya, Oh. jadi PLTA buat perkebunan. Nah, itu di sana tuh PLTA-nya ada, cuma sekarang nggak tahu masih aktif atau enggak. Nanti kalau dari perbatasan tadi jangan ngambil yang ke atas, ngambil yang ke belah Lurus. kanan. Ya, yang kanan dikit lah lurus saya ke sana. Karena jembatannya hancur, Heeh. jadi ketutup. Jalur utama jadi ke sini sekarang. Oh, jalur gitu. utama ke sini. Hmm. Jadi yang dulu ada L300 dari Sedep ke Neglawangi ke Bung Bulang tuh lewat sana dulu. Lewat kalau dulu ada ke sini juga. Kan waktu itu mah saya nggak di sini ya Pak ya. Kemarin-kemarin lah ada elep dari Simpang sampai ke ini Sedep. Ada dari Sedep ke Simpang lagi, itu namanya Mang Empri sama Mang Abe. Mang Pri sekarang masih ada. Udah nggak ada sekarang udah nggak mah. ada. Nah, ini truknya juga truk lama ya. Kalau itu sok icalan kopi. Oh gitu. Oh teman-teman, itu teh Kak pada awasnya. Pada awas namanya. Anu nanti tembus ke Cisurupan. Ya, Oh, jadi Kesurupan, iya eta bener. Papandayan didinya. Ayeuna mah kan tos diambil alih ku swasta, janten ulah icalan gitu ka Bungurung masih eta sok icalan gitu. Oh, icalan naon? Icalan kopi. Oh, kopi. Pami halodo teh malam Minggu icalan kopi kan. Tapi sok rame. pendaki sok aya keneh ka dieu. Pendaki teh ayeuna mah tos teh aya rupina mah da abis sok ninggal gitu nya. Pami ieu mah sok kadari ka Tarongoh ayeuna mah teh aya, janten jalur nanti ti palihan Garut we Cisurupan. Cisurupan. Siapa tuh? Hayo ah.
Bade ngopi heula tuh abi mah ngopi heula cigana. Siap mangga. Ayo urang ngopi heula yuk. Yuk, Orang ngopi lah. Ya. siap. Teman-teman, kami ditemani oleh si Akang ya. Ini orang Stamplat, si Akang. Dan kita ajak dulu untuk ngopi. Nah, ini klasemen. Setelah bertemu secara kebetulan di sini dengan Kang Sandi, obrolan kami berlanjut ke warung kopi untuk menghangatkan badan dan mengisi perut. Maklum, cuaca yang dingin serta perjalanan yang melelahkan, nampaknya perut cepat lapar. Lantas kami diarahkan ke warung yang berada di sekitar sini. Ini teman-teman, pengharapan warga sekitar katanya jalan kapan mau dibeton ya. Ya Pak. Karena untuk belanja warga sekitar kan harus ke Pangalengan ya. Jadi lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama. 1 abad yang lalu, sebuah kehidupan pernah berada di sini. Kehidupan yang dipaksa oleh kolonialisme untuk menghasilkan nilai ekonomi dari hasil bumi. Peninggalan kolonialisme tersebut masih tertancap di antara hamparan kebun teh dan gagahnya Gunung Papandayan. Di saat teknologi menggempur kehidupan manusia, di sini seolah waktu berhenti berputar. Tidak ada kehidupan yang istimewa, hanya sebuah kesederhanaan layaknya zaman dulu. Senyum anak-anak di sini menggambarkan sebuah kebebasan yang tidak terikat oleh candu teknologi. Hidup dalam spontanitas dengan alamnya serta menjalani dengan bebas dan lepas. Di balik kesederhanaan itu ada pengharapan yang besar terhadap pemerintah, yaitu akses jalan yang memadai untuk keberlangsungan hidup mereka. Karena dari akses jalan yang memadai memungkinkan ekonomi berjalan dengan sendirinya. Apalagi daerah ini mempunyai potensi wisata yang cukup besar, baik dari sisi sejarahnya atau bentang alamnya yang mempesona.